Halo, kami dari Warrior Majalah Pelita SMP Negeri 1 Padamara. Perkenalkan, nama saya Sagita. Nama saya Elsa. Nama saya Konita. Nama saya Gendis. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terkait literasi dan pramuka. Ayo ikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa dan ini rekan saya Konita, selaku Warrior Majalah Pelita SMP Negeri 1 Padamara. Mohon maaf kakak, sebetulnya pramuka itu masih relevan apa tidak dengan pembentukan karakter peserta didik? Oh iya, sebelumnya salam pramuka. Salam. Iya, kebetulan kakak itu diberi amanah untuk menjadi ketua kuartir cabang gerakan pramuka Purbalingga, yang itu menjadi sebuah kebanggaan sendiri bagi kakak. Karena apa? Kakak itu dari kecil, dari siaga, dari SD itu senang pramuka. Walaupun tidak pintar pramuka tapi senang pramuka. Saya di SD ikut pramuka, SMP ikut pramuka, SMA ikut pramuka, sampai di perguruan tinggi sudah kuliah pun saya ikut pramuka. Karena apa? Pramuka adalah salah satu bagaimana kita untuk bisa belajar tentang apa coba? Karakteristik, pendidikan karakter. Itu luar biasa ketika diambil dari pramuka. Buktinya apa? Kedisiplinan. Yang namanya di pramuka diajarkan tentang kedisiplinan. Ada dasar, di sana diajarkan ternyata sangat relevan dengan kondisi yang dari dulu zamannya Lord Baden-Powell sampai dengan saat ini. Pramuka sudah berusia 69 tahun, masih sangat relevan. Bagaimana pendidikan karakter, bagaimana jiwa korsa, kebersamaan, cinta tanah air, saling menghormati sesama dan sebagainya, itu masih tertera di dalam dasar dharma. Itu sehingga saya mengatakan bahwa pramuka sangat relevan dengan pendidikan karakter, apalagi pendidikan yang ada di sekolah-sekolah, sebagai sekolah formal maupun non formal. Selama kakak mendapat amanat sebagai orang nomor 1 di Kuarca Purbalingga, bagaimana perkembangan lembaga pramuka yang kakak pimpin? Kalau menurut saya perkembangannya cukup bagus. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan di satuan-satuan pendidikan atau gugus depan itu sampai dengan saat ini berjalan terus. Berbagai kegiatan, berbagai prestasi baik di tingkat Warda maupun di tingkat Warnas sudah kita raih. Ya. Kemarin sampai misalnya ada lomba ETK, estafet tunas kelapa tingkat kuartir daerah Jawa Tengah, kita bisa menjadi juara. Perwakilan kita, anak-anak kita dari teman-teman pramuka Garuda juga mewakili Jawa Tengah bisa maju ke tingkat nasional. Apalagi di teman-teman misalnya kita mempunyai duta yang namanya Duta Jambore Nasional. Setiap kegiatan Jambore Nasional kita ikut serta. Bahkan pernah di tahun 2023 lalu perwakilan dari Kabupaten Purbalingga itu diberi kesempatan untuk mengisi kegiatan yang ada pada saat pembukaan Jambore Nasional di Cibubur. Itu yang terkait dengan pembuatan pioneering dan sebagainya, sangat luar biasa sekali. Kita ya karena kemampuan kita dalam rangka untuk bagaimana mengimplementasikan gerakan pramuka di gugus depan atau di pangkalan itu, kita diberikan kepercayaan dari kuartir nasional untuk bisa tampil pada saat pembukaan Jambore Nasional. Prestasi apa saja yang pernah kakak raih di Kuarca Purbalingga? Waduh, ini banyak banget nih ya. Ini kalau tahun dari 2022 sampai dengan 2024 banyak. Ada bidang kehumasan, kita juara tingkat Warda Jawa Tengah. Bahkan Duta Humas itu kita juga masuk ke tingkat nasional juga. Terusan sampai dengan Warcap Giat, Warcap juga, misalnya dari MTS Minhaju Tolapa itu sampai maju ke tingkat nasional dan sebagainya. Kita dari
Kayak kemarin ETK tahun 2023 kita juara tingkat Jawa Tengah, kita dapat sampai dengan piala tetap dan piala bergilirnya itu. Kita punya itu. Iya, dari pramulinya juga kita juara tingkat warga Jawa Tengah, pramuka pedulinya. Ya. Itu sudah banyak banget ini. Saya sampai lupa itu ada beberapa selama kurun waktu 2020 sampai dengan saat ini banyak banget prestasi yang sudah kita raih di bidang pramuka. Dalam upaya memajukan pramuka di Kabupaten Purbalingga, apa sih kendala atau hambatan yang sering ditemui? Iya, kendalanya gini ya. Kadang kami ketika untuk mengembangkan itu, yang pertama saya tidak berbicara tentang pembiayaan karena memang pembiayaan ya bahasa klasik lah ya. Tapi bagaimana kita melakukan mendorong teman-teman para pembina pramuka yang ada di gugus depan. Ya, karena kesibukan mereka pembina pramuka juga kebetulan mereka juga jadi guru. Ya, ketika mereka jadi guru terbagi waktunya sehingga masih belum optimal. Harapannya ke depan, harapan kami teman-teman bisa membagi waktu betul ketika ini kegiatan kokurikuler sama ini kegiatan ekstrakurikuler, karena saya masih mewajibkan sebagai kepala dinas pendidikan juga masih mewajibkan kepada sekolah-sekolah atau satuan pendidikan untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan pramuka. Dan sekarang banyak, tidak hanya di SD SMP saja dilakukan, sampai dengan ini aja nanti ada perkemahan dari Jambore SDIT dari IT itu akan ada dan sebagainya, itu kita anukan terus, kita dorong dari semua. Iya, SLB juga ada dan sebagainya. Ini kita macam-macam ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mendorong teman-teman agar menjadi lebih baik lagi. Cuman ya itu tadi kendalanya pembagian waktunya antara kegiatan yang ada di sekolahan dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Tapi saya sudah sarankan kepada teman-teman untuk mencari hari luang, waktu luang, misalnya Jumat, karena pembelajaran kan sampai jam 5 tok di sekolah. Nah setelah itu habis Jumatan anak-anak untuk kegiatan pramuka. Atau Sabtu kan sampai jam ke-6. Setelah itu bisa mengikuti kegiatan pramuka. Baik kakak, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kakak meluangkan waktu untuk kami sehingga kami dapat berwawancara dengan kakak. Semoga pramuka di Purbalingga semakin maju dan semakin jaya. Amin. Ya. Terima kasih juga ini kepada anak-anakku ya, tolong. Yang namanya pramuka tidak pernah lekang oleh waktu. Tidak pernah lekang oleh zaman. Kegiatan pramuka selama ini baik. Buktinya apa? Kayak Pramuli hari ini. Pramuli ada anak SMK mendaki Gunung Slamet melalui pos Bambangan dari tanggal 6 kemarin tersesat, perempuan. Kami menugaskan teman-teman dari Pramuka Peduli untuk ikut serta bergabung dengan tim lainnya, SAR lainnya, satuan rescue lainnya untuk mencari anak hilang itu. Dan alhamdulillah ini sudah ketemu dari SMK di Semarang, dari SMK Semarang. Dan alhamdulillah dalam kondisi sehat. Itu pramuka banyak kegiatannya. Ada pohon tumbang di mana, kabari pramuka, begitu dikontak pasti jalan. Ada banjir di mana, pasti jalan. Butuh kegiatan misalnya rehab rumah. Ada rumah tidak layak, yuk kita bedah, kita jalan. Ada kegiatan misalnya ada pengungsian, yuk pramuka masak dapur umum, bikin dapur umum. Itu kita jalankan semua. Makanya itu yang namanya pramuka tidak pernah rugi. Kakak sebagai ketua kuartir cabang Pramuka Purbalingga tidak pernah dibayar, sepeser pun, bahkan malah sering nombokin untuk kegiatan teman-teman. Hanya karena senang. Di situ tertanam berbagai kegiatan, disiplin, jiwa korsa, saling menghormati, kerjasama yang bagus. Dalam pramuka pasti seperti itu. Nggak mungkin di pramuka ada temennya sakit malah disyukur-syukuri, nggak pernah. Di pramuka tidak mengenal namanya bullying. Pramuka tidak boleh. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan dasar maupun trisakti. Oke. Saya mohon teman-teman, adik-adik ini yuk giatkan pramuka di masing-masing sekolah. Banyak teman-teman kalian yang sudah SMA, SMK, bahkan sudah kuliah. Biasa kegiatan di sini saya punya Saka budaya ya. Yang kesehatan juga punya, sampai dengan kepolisian, TNI, AU, sampai dengan di LP pun sekarang punya. Karena itu orang di pramuka tertanam jiwa
Pancasila, jiwa patriotisme, jiwa korsa, kebersamaannya, pendidikan karakternya juga masuk. Di pramuka tidak ada yang cengeng, tidak ada yang cengeng. Sampai tua. Oh iya, saya dari kecil sampai dengan saat ini ikut pramuka. Karena pramuka juga. wah ini pramuka juga ini. Iya. Ini di bidang apa, humasnya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak.